Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita lagi nyoba exotic sprinter yang kemana kita beli. Tadi dari rumah kita berangkat di kilometer 175, sekarang udah 189. Lupa tadi di videonya awal gue videoin. Dan ini jarak dari rumah gua ke tempat ini adalah 15 km. Kalau nggak salah. Yuk kita jalan lagi, yuk kita coba lagi. Dan gue juga bakal jelasin kalau kekurangan dan kelebihan motor ini itu apa. Yuk jalan. Ini gua sama bini gua ya. Oke guys, untuk kelebihan yang pertama adalah kita tidak perlu lagi antri bensin. Ya, secara motor ini kan motor listrik ya, nggak perlu lagi kita beli bensin. Cukup dicas aja dari 0 sampai 100% itu hanya makan Rp2.000 saja. Yang kedua, hemat biaya servis, karena yang diservis adalah kampas rem aja, paling sama ada part-part yang rusak gitu seperti lampu. Lalu yang ketiga adalah hemat pajak, karena motor ini kurang lebih pajaknya hanya 100.000. Yang keempat adalah suara motor tidak berisik. Ya namanya motor listrik ya, nggak ada suara knalpot. Namun ini juga bisa jadi suatu kekurangan ya guys. Nah yang kelima, motor ini enteng. Nah, karena yang make ini istri gua, karena dia cocok make motor enteng, nggak terlalu berat. Yang keenam, desainnya mewah ya, sama seperti motor dari Italia, Vespa. Yang ketujuh, lampunya keren karena dia ada fitur daylightnya. Dia ada lampu yang melingkar di lampu utamanya. Dan yang kedelapan terakhir adalah joknya empuk guys dan lembut. Sarung joknya juga halus. Ini versi gue ya guys. Nah selanjutnya untuk kekurangannya adalah yang pertama yang selama ini gue alami ya guys, selama 1 bulan pemakaian adalah lampu dekat untuk ketika malam hari itu dia tidak terlalu ke bawah, jadi jalan tidak terlalu kelihatan. Nah yang kedua, suara tidak berisik juga mengakibatkan kita tidak diketahui oleh pengguna jalan di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kadang-kadang motor langsung belok di sebelah kita ke kanan, itu jadi berbahaya buat kita. Lalu yang ketiga, kaki-kaki agak keras, terutama sok belakang. Ketika tidak boncengan terasa sekali suara jeleduk gitu. Lalu yang keempat, pengecasan lumayan lama ya, yaitu dari 0 sampai 100% itu memakan waktu 8 jam. Yang kelima, tarikan berat kalau tanjakan atau nyalik, apalagi ketika kita lagi goncengan, itu terasa banget beratnya guys. Lalu yang keenam, yaitu standar 1 itu selalu tegak. Jadi kalau misalnya ada anak-anak sedang senderan di motor, takutnya roboh ke kanan. Dan standar 2-nya ketika kita agak nyetep, itu dia bunyi agak nempel ke aspal. Jadi dia berbunyi krek seperti itu. Lalu yang selanjutnya, dudukan aki tidak presisi. Jadi harus diganjal ya guys, seperti ini guys. Dia ada jarak, jadi ketika melewati jalan jelek atau polisi tidur, seperti ada bunyi jeleduk gitu. Lalu yang ke-8, jok sempit kalau boncengan, apalagi kita yang berbadan besar guys. Nah yang ke-9, tidak ada footstep untuk yang dibonceng di belakang ya guys, jadi dia langsung ke dashboard depan. Lalu yang ke-10, nyuci tidak bisa asal atau pakai kompresor di steam gitu, karena dari buku petunjuknya juga tidak disarankan untuk nyuci di steam. Nah guys, jadi kesimpulannya, sebelum kita membeli motor listrik, pastikan yang pertama, untuk apa kita membeli motor listrik? Jika pekerjaan kita memerlukan kecepatan, motor ini sangat tidak recommended. Lebih baik memakai motor bensin agar lebih cepat. Karena motor ini kecepatan maksimal hanya 45 km per jam, dan itu pun membuat aki semakin boros. Yang kedua, ukur jarak dari rumah ke kantor. Jika lebih dari 20 km, lebih baik gunakan motor bensin saja. Dan apakah tempat tujuan kita menyediakan tempat untuk mengecas atau tidak? Hasil pemakaian saya selama ini, motor ini sangat hemat energi.
dan sangat cocok untuk wanita, terutama istri saya. Namun agak sedikit ribet karena jika baterai sisa 2 bar membuat tenaga semakin berkurang. Jadi sebelum pergi, baterai harus terisi dengan full. Nah guys, ini kilometer udah 205 ya, kita udah sampai rumah. Awal tadi 175, walaupun gue lupa untuk videoin 175 pada saat berangkat, dan sekarang pulang 205 km dan baterai masih full. Berarti perjalanan tadi itu sekitar 30 km dan baterai masih full ya, dengan pakai kecepatan di speed 3. Oke, begitulah review gue tentang motor ini, tentang kelebihan dan kekurangannya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.